Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Uswatun Hasanah SPDSD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Pinangun 06, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center, di mana guru adalah satu-satunya sumber belajar, sehingga siswa harus tunduk dengan peraturan guru. Yang kedua, metode pembelajaran masih didominasi dengan ceramah, sehingga hal ini sangat membosankan bagi siswa. Yang ketiga, guru hanya mengejar KKM, kriteria ketuntasan minimal. Berarti guru masih mengutamakan kognitif saja. Yang keempat, guru kurang memperhatikan karakteristik dan kemampuan siswa yang heterogen. Padahal setiap siswa diciptakan unik dan mempunyai kemampuannya masing-masing. Yang kelima, siswa kurang aktif dan motivasi belajar rendah. Hal ini terbukti ketika proses pembelajaran, saya bertanya kepada anak-anak kurang termotivasi dalam menjawab, masih lesu dan seperti tidak aktif. Yang keenam, siswa yang tenang adalah suatu keharusan, sedangkan siswa yang banyak bermain adalah larangan. Yang ketujuh, guru lebih banyak menuntut, tapi belum sepenuhnya menuntun. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dalam hal pemikiran. Di antaranya, pembelajaran harus berpusat pada siswa. Siswa harus terlibat aktif selama proses pembelajaran. Jadi bukan hanya bergantung kepada guru, karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Selanjutnya, guru harus menghargai karakteristik dan kemampuan belajar anak, karena sejatinya setiap anak dilahirkan secara unik, sesuai dengan minat, bakat, karakteristik, dan kemampuannya masing-masing. Ketika ada anak yang bermain, maka tidak boleh kita larang, karena bermain adalah kodrat anak. Guru harus banyak menuntun, bukan menuntut. Dalam hal ini, guru harus membimbing anak untuk dapat mengkonstruksi pengetahuannya, sehingga menjadi lebih banyak lagi ilmu yang mereka dapat. Bukan hanya menuntut, tapi juga harus membimbing dengan pola asah, asih, dan asuh. Yang kedua, perubahan perilaku. Di antaranya, membuat strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar motivasi belajar siswa meningkat. Kemudian, saya juga lebih teliti melihat minat, bakat, karakteristik, dan kemampuan belajar siswa. Karena setiap siswa adalah unik, tidak bisa disamaratakan. Mereka punya kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian, meningkatkan pembiasaan pendidikan karakter. Dalam hal ini adalah budi pekerti, karena tidak bisa kita hanya mengejar kognitif saja, tapi juga harus mengutamakan budi pekerti. Kemudian, mengemas bagian pembelajaran dalam permainan jika memang itu memungkinkan. Ada beberapa permainan yang bisa diintegrasikan dalam pembelajaran. Selanjutnya, memberikan kebebasan pada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, kreativitas, dan kemampuannya masing-masing. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif yang melibatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua,
Menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana zaman sekarang adalah era digital, maka saya berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang menggunakan digital. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis budi pekerti dan konsep merdeka belajar. Selanjutnya, mengaplikasikan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Kemudian, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan sosial budaya setempat. Selanjutnya, guru juga lebih banyak menuntun, bukan hanya menuntut. Yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulannya, pendidikan adalah proses menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Pendidikan bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi juga penanaman karakter dan budi pekerti. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak, sehingga segala daya upaya kita curahkan untuk kepentingan anak. Pendidikan harus merdeka, yaitu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikianlah penjelasan tentang koneksi antara materi modul 1.1. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Uswatun Hasanah SPDSD, calon guru penggerak angkatan 7. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.